lagi di podcast kita tema 2. Aku Safa, Aku Selin, Aku Hans. aku Natania, dan kita dari kelompok podcast 13. Mana nih kabar kalian? Baik. kamu apa kabar Sel? Baik dong pastinya. Kalian yang lagi dengerin podcast ini gimana kabarnya? Aku harap kalian baik juga, and jangan lupa jaga kesehatan ya. Mengingat masa pandemi sekarang yang belum berlalu, kita perlu jaga kesehatan. Iya bener banget. Guys, kalian udah pada ngerjain tugas PPKN belum? Aku semalam mau ngerjain cuman nggak paham dengan materi tugasnya. Bilang aja kamu pas kemarin nggak perhatiin materi sama tugas yang diberikan. Kamu ngatur nggak kemarin? Tahu aja, aku nggak sempet nyatet soalnya ngantuk banget kemarin di kelas. Soalnya semalam aku habis dari luar kota. By the way, aku boleh nggak minta tolong kalian buat jelasin materi tentang kemarin itu? Kalau gitu kita jelasin lagi deh sekalian buat belajar lagi tentang kemarin. Jadi pembahasan materi kemarin itu adalah tentang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, di mana terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat yang dijabarkan pada kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Oh, begitu ya. Nah, kalau dengan kebijakan dan program kegiatannya itu bagaimana? Apakah dengan programnya itu pemerintah dapat mencapai tujuannya? Kebijakannya ini dinamakan kebijakan tujuan 3. Untuk mewujudkan tujuan 3 di kehidupan sehat dan sejahtera, didasarkan pada strategi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan. 1. Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat atau GIRMAS. 2. Peningkatan penganekaragaman dan keamanan pangan atau termasuk olahan. Yang ketiga, peningkatan pelayanan medis, rehab sosial, dan dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa. Nah, yang keempat, peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Untuk programnya dinamakan program tujuan 3, memperhatikan tujuan dan target serta arah kebijakan TPP tujuan 3. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup 1. Pelayanan kesehatan yang bermutu dan peningkatan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak. 2. Penguatan sarana, prasarana, dan sistem rujukan pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar dan rujukan. 3. Penyihatan lingkungan. 4. Ketersediaan farmasi dan alat kesehatan. 5. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. 6. Rehabilitasi penyalahgunaan nafsa. 7. Pelayanan KB bagi perempuan usia reproduksi. 8. Pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia reproduksi termasuk remaja. Dan terakhir, peningkatan ketersediaan SDM kesehatan. Hebat banget dapat menjelaskan dengan singkat dan padat. Thank you atas penjelasan materinya. Oh iya, aku sekalian pinjam buku kalian dong. Aku mau nyatet di buku aku. Kembali dengan senang hati kita saling membantu. Kamu pakai buku aja. Di sini udah aku ringkas poin-poin yang harus kamu pelajari. Capek deh aku, pandemi ini belum berakhir. Mana kerabat banyak yang ikut terpapar, jadi takut deh. Gimana ya kabar orang-orang di sekitar kita? Kasihan mereka yang aktivitasnya terganggu akibat pandemi ini. Apalagi pandemi COVID-19 udah dari tahun 2019 sampai sekarang ini. Kemudian gara-gara pandemi, seluruh kegiatan yang berada di lingkungan luar diberhentikan sementara untuk menghindari penyebaran virus corona, termasuk melakukan hobi-hobi atau bakat yang hanya bisa dilakukan di luar rumah. Benar juga ya Hans. Di masa pandemi sekarang ini kita juga bisa loh ngembangin bakat yang kita punya. Aku pengen tahu nih, bakat kalian apa aja sih? Pastinya setiap orang memiliki bakat yang berbeda kan? Aku sih sukanya nyanyi, apalagi kalau kita lagi bosen atau nggak ada kerjaan. Pasti kayak langsung spontan nyanyi. Iya juga, kalau aku sih suka main musik. Kalau aku suka kayak kalau gabut gitu tuh kayak bikin hal-hal yang unik gitu loh, maksudnya kayak ngehias. Terus kadang aku juga kalau ngelihat orang lagi dance terus kayak
tertarik gitu, terus aku jadi buat ikut dance gitu loh. Kalau kamu gimana, Sel? Kalau aku akhir ini sering latihan basket, jadinya aku bisa lebih menguasai teknik permainannya. Dan masa pandemi sekarang gini, olahraga sangat berfungsi loh bagi kesehatan kita. Oh iya, kalian ada nggak sih seseorang yang menjadi inspirasi kalian dalam mengembangin bakat kalian? Kalau aku itu kayak suka ngelakuin hal yang menurut aku unik. Jadi aku tuh terinspirasi kayak dari orang-orang gitu, ngelihat orang ngelakuin sesuatu unik, aku ikut buat. Dan itu seru banget sih. Kalau aku sih kan suka nyanyi. Aku terinspirasi sama mama aku sendiri karena mamaku jago banget nyanyi dan aku juga mempunyai suara yang lumayan bagus gitu. Makanya aku kembangin. Jadi bisa kayak suara mama aku. Makanya aku jadiin mamaku sebagai inspirasi. Kalau aku yang suka main musik, aku juga punya orang yang jadi inspirasiku dalam bermain musik. Aku suka sama Ed Sheeran karena dia udah jago nyanyi, jago main gitar juga. Kalau kamu, Sel, ada nggak? Pasti ada lah, kan banyak tuh atlet basket yang keren-keren. Ada dong, kita semua pasti punya seseorang yang menginspirasi kita agar kita lebih semangat lagi. Kalau aku sih akhir ini baru suka sama Daniel Wenas. Pasti kalian tahu kan? Daniel Wenas itu mainnya keren banget, apalagi dia shooting guard. Yang membuat aku terinspirasi adalah teknik permainan Daniel Wenas dalam shooting. Bisa masuk terus gitu, kan lumayan ya kalau di pertandingan bisa masuk terus. Kan poinnya nambah banyak dan timnya bisa menang. We've talked about our talents and everyone has different talents. First, especially you, Sel. As far as I know, not many girls can play basketball, and you can. That's really cool. Fa, it's nice of you to say so. However, nowadays many girls can play basketball too. The way, Saf, your way of speaking English is very good. Yeah, you speak very fluently. I want to be able to speak English like you. Thank you guys, but your way of talking is also good. We are all good and fluent. Oke guys, balik ke bahasa Indonesia lagi. Ngomong-ngomong, bakteri yang ada di masa pandemi sekarang ini pasti banyak banget ya. Iya dong Nat, apalagi virusnya juga ngeramin banget. Haha. Masa sekarang ini, pastinya masyarakat juga jadi lebih perhatian terhadap kesehatan dan kebersihan diri. Namun, selain virus, ada juga bakteri yang harus diwaspadai. Salah satunya adalah bakteri Streptococcus beta hemolyticus, serta bakteri jenis Mycobacterium seperti Mycobacterium tuberculosis atau menyebabkan penyakit TBC kulit, dan Mycobacterium leprae menyebabkan penyakit kusta. Iya dong, oh iya, bakteri itu juga mempunyai struktur loh. Struktur ini umumnya terdiri dari kapsul, selubung sel, dinding sel, flagella, pil, ribosom, nukleoid, sitoplasma, membran sitoplasma, dan plasmid. Nah, cara hidup bakteri itu berbeda-beda, cara reproduksinya pun juga berbeda. Biasanya sih bakteri bersimbiosis dengan makhluk lain, dan bakteri juga bisa berpindah tempat dibantu lewat angin dan organisme lainnya. Bakteri ada strukturnya ya, kalau ciri-cirinya ada nggak Nat? Ada dong, setiap bakteri mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri bakteri, 1. Organismenya multiseluler. Terus prokaryotik atau tidak memiliki membran inti sel. Umumnya tidak memiliki klorofil, memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikron. Umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. Memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam, hidup bebas atau parasit. Oh, kalau ada ciri-cirinya, kan kita jadi bisa meningkatkan tingkat kewaspadaan kita dong. Bener banget kamu, Sel. Kali ini kita mau cari tahu ini tentang apa aja yang dilakukan pemerintah terkait kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kalau boleh tahu apa aja nih program yang didadakan di lingkungan masyarakat? Ada Saf, untuk di lembaga masyarakat, aku terdapat program yang bernama Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
atau disingkat dengan Gremas. Setiap masyarakat mengutamakan kebersihan di sekitar lingkungan, karena dengan menjaga kebersihan berarti kita juga menjaga kesehatan kita. Kalau untuk di lingkungan aku ada juga. Jadi kita juga mengedepankan kebersihan dalam lingkungan dan keamanan pangan. Setiap makanan yang kita olah hingga kita konsumsi terjaga atas kesehatannya. Dengan begitu, makanan-makanan yang kita konsumsi terjaga dari dampak penyakit. Bagus sekali ya program-program yang diadakan dalam menjaga kesehatan. Nah, barusan kan kalian terkait kesehatan tuh. Coba dong di antara kalian menyebutin ide program apalagi yang penting dalam kesejahteraan masyarakat menurut kalian. Untuk kesejahteraan bisa seperti dalam meningkatkan pelayanan medis, aksesibilitas, dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Benar banget, dengan begitu kesehatan dan kesejahteraan masyarakat kita dapat berkembang dan maju. Dan di sisi lain, itu semua juga untuk kita semua, sehingga kesehatan dan kesejahteraan kita bisa terjaga dengan baik. Nah, apalagi di saat pandemi seperti ini, maka sangat diperlukan interaksi sosial asosiatif. Karena interaksi sosial asosiatif mengarah ke kerjasama dan bentuk bantuan lainnya. Karena di masa pandemi ini, kita harus saling membantu satu sama lain dan bekerja sama agar penyebaran COVID putus. Masing-masing harus bisa mengerti satu sama lain, menjaga kesehatan, menguatkan prokes, meningkatkan rasa empati agar kita mudah ringan tangan dalam mengatasi COVID ini. Kita juga memberikan penghiburan dan semangat bagi kalian yang terkena COVID. Jika sudah menjalankan itu semua, kita juga ikut membantu untuk pemulihan ekonomi. Masa pandemi sekarang kan olahraga penting banget ya. Apalagi olahraga banyak manfaatnya, bisa menjaga kesehatan tubuh kita juga. Iya nih, apalagi masih banyak orang yang jadi jarang berolahraga, males-malesan. Iya, aku sekarang juga jarang berolahraga. Aku juga, aku pengen deh nambah tinggi badan. Main basket aja. Gimana kalau kita berolahraga sambil belajar? Nah tuh. Jadi gini, sebuah bola basket dilempar ke ring bola basket dengan kecepatan awal 100 meter per sekon dan sudut evaluasinya 30 derajat. Jika gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2, maka kita nanti akan mencari waktu yang diperlukan oleh bola basket tersebut saat mencapai titik tertinggi. Nah, kalian tahu nggak nih kira-kira caranya gimana? Aku tahu, jadi nanti kita pakai rumus UFO dikalikan dengan sin Q dibagi G atau gravitasi. Nah, sama dengan 100 dikali sin 30 derajat dibagi dengan 10, lalu disederhanakan menjadi 10 dikali 1/2. Maka hasil waktu yang diperlukan oleh bola basket untuk mencapai titik tertinggi adalah 5S. Gitu teman-teman. Bermanfaat juga ya olahraga bola basket, bukan cuma buat kesehatan aja, tapi buat pengetahuan juga. Gantian dong sekarang. Tadi kan udah hitung-hitungan fisika. Kali ini matematika deh. Aduh Hans, apalagi aku udah pusing nih kalau denger matematika. Hehehe. Sama deh, Nat. Siapa sih yang nggak pusing kalau soal rumus hitung-hitungan gitu? Friend, aku mau jelasinnya yang gampang dimengerti. Jadi kalian gak usah pusing-pusing lagi. Mana tuh? Sekarang kan pemerintah Indonesia mulai menerapkan sekolah tatap muka di berbagai daerah Indonesia. Tapi dengan syarat sudah divaksin minimal dosis ke-1. Gara-gara sebentar lagi sekolah tatap muka dimulai, dari beberapa hari yang lalu sudah ada vaksin anak-anak atau di atas umur 12 tahun. Lalu sekarang murid-murid sekolah sudah mulai mempersiapkan barang-barang yang dibawa sekolah saat tatap muka. Contohnya yaitu buku tulis, penghapus, pensil, ballpoint, tip X, stabilo, spidol, dan masih banyak lagi. Nah Tuhan, cara nyelesainnya. Lalu jika kita aplikasikan ke dalam matematika, yaitu misalnya Putri, Cindy, Ani, dan Jessica berbelanja di sebuah toko alat tulis dekat jalanan secara berbarengan. Putri membeli 4 penghapus, 2 ballpoint, dan 3 pensil dengan harga 26.000. Cindy membeli 3 penghapus, 3 ballpoint, dan 1 pensil dengan harga 21.500. Ani membeli 3 penghapus dan 1 pensil dengan harga 12.500.
Jika Jessica membeli 1 penghapus, 2 ballpoint, dan 2 pensil, berapakah harga yang harus dibayar? Ikut cara penyelesaiannya. Oke, Hans. Dan dengan adanya pandemi COVID tidak hanya memberi dampak negatif, tapi juga memberi dampak positif, yaitu kita disuruh untuk berpikir kreatif karena kita harus di rumah saja sejak pandemi COVID-19. Dan kita bisa belajar banyak hal dari pandemi COVID-19. Contohnya, selalu mencuci tangan, lalu memakai masker jika sakit, jadi tidak menularkan penyakit ke sekitar. Saat berbicara menjaga jarak supaya tidak menularkan penyakit, dan masih banyak hal lain lagi yang dapat kita pelajari. Ternyata masa pandemi sekarang banyak manfaatnya ya. Banyak juga kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Gak kerasa podcast kita tema 2 ini udah selesai. Terima kasih buat yang udah nonton kita dari tema 1 sampai tema 2 ini. Kalau kita ada salah kata, tolong maafin ya. Maklum, masih pertama ya jadi gini deh. Oke, jangan lupa buat like video ini dan share ke teman-teman kalian ya. Aku Selin dan mewakili partner-partnerku Natania, Hans, dan Safa. Mau pamit, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.